Wonogiri tentu saja nanti akan ada 2 surat suara. Yang pertama adalah untuk pemilihan bupati, wakil bupati, dan yang kedua kayak saya nih Pak, seperti saya pelajari ini, bisa nggak sih Pak kita kayak daftar gitu, jadi mungkin pengawas ataupun apa petugas KPU gitu. Cek 1, 2, 3, Semangun Podcast, audio, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Semangun Podcast bersama saya Deviana Rosita. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih. Teman-teman penasaran nggak sama tamunya? Nah, beliau ini adalah Bapak Ketua KPU Wonogiri. Halo Bapak Satya. Halo. Selamat datang di Semangun Podcast, ya, Pak. Terima kasih atas undangannya. Iya. Sebelum mulai ngobrol-ngobrol nih Pak, mungkin ada teman-teman yang penasaran sama Bapak nih, kok bintang tamu kali ini kok keren banget gitu loh. Boleh perkenalan diri dulu Pak? Ya, teman-teman semua, saya Satya Graha, Ketua KPU Kabupaten Wonogiri. Sebelumnya nih Pak, Bapak kan Ketua KPU nih kan, KPU kan nggak lepas dari yang namanya demokrasi. Nah, makna dari demokrasi atau gambaran demokrasi yang berjalan di Indonesia ini tuh seperti apa sih Pak? Oke, demokrasi itu kalau secara harfiah dari asal katanya demos dan kratos. Jadi demos itu artinya rakyat dan kratos itu kuasa atau kekuasaan. Jadi demokrasi itu sebetulnya kuasa rakyat atau rakyat berkuasa. Ini satu poin penting yang harus dipahami bersama. Sehingga ketika kita memilih jalan demokrasi, berarti kita harus perhatikan rakyat, karena suara rakyat ini menjadi penting, dan demokrasi bicara soal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu. Tapi sederhananya sebetulnya kalau di sekolah untuk teman-teman itu berdemokrasi itu ya bagaimana bisa melakukan proses pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas, dan tidak hanya berhenti di situ, tetapi juga bagaimana menghargai hasil dari pemilihan ketua kelas dan pemilihan ketua OSIS. Saya tidak milih dia, tapi dia yang jadi, saya tetap harus hormati atas keputusan itu. Itu sebetulnya real demokrasi. Tadi kan Bapak menyebutkan pemilihan, kan kebetulan sebentar lagi kan juga akan ada pemilihan buat Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Wonogiri nih Pak. Nah, untuk jadwal dan tahapannya yang resmi dari KPU itu seperti apa sih Pak? Ya, kita sebetulnya sudah mulai sejak akhir 2023. Kemudian ada proses perencanaan dan sebagainya, sehingga kemarin tanggal 23 September kita sudah menetapkan pasangan calon. Jadi 22 September menetapkan pasangan calon bupati. Kemudian 23 itu pengundian nomor urut. Jadi saat ini kita sedang memasuki tahap kampanye untuk pemilihan bupati dan pemilihan gubernur. Jadi ini serentak se-Indonesia, dan untuk Wonogiri tentu saja nanti akan ada 2 surat suara. Yang pertama adalah untuk pemilihan bupati, wakil bupati, dan yang kedua gubernur dan wakil gubernur. Gitu. Untuk jadwal pelaksanaan pemilihannya nanti kapan Pak itu? Oke. Tanggal pemilihannya Rebu Pon 27 November 2024. Berarti akan dilaksanakan tanggal 27 November nantinya. Nah, nanti kan paslon Bapak kan menyebutkan sudah dilaksanakan kan tadi pemilihan paslonnya. Nah, untuk siapa aja sih Pak paslon yang akan nantinya mencalonkan gubernur dan juga bupati Wonogiri? Bisa disebutkan mungkin? Kalau yang kemarin hasil pengundian untuk nomor urut 1 itu pasangan Haji Tarso SIP dan Christian Teguh Suryono ST. Ini yang pasangan calon nomor urut 1. Kemudian pasangan calon nomor urut 2 ini Bapak Setio Soekarno dan Pak Imron Rizkyarno SH. Jadi ada 2 pasangan calon untuk bupati. Kemudian di gubernur, KPU Provinsi Jawa Tengah juga sudah menetapkan tanggal 22 September itu untuk 2 pasangan calon gubernur. Yang pertama untuk nomor urut 1 itu Andika Perkasa dan Bapak Indra Priyadi. Kemudian pasangan nomor urut 2 ini Bapak Ahmad Lutfi dan Bapak Tas Yasin Maimun. Tas Yasin itu. Berarti setiap itu gubernur sama bupati itu cuma ada 2 paslon gitu ya Pak? Ya, untuk tahun ini ya. Untuk setiap paslon kan pasti mempunyai visi dan misi kan Pak. Nah,
bagaimana kita masyarakat itu bisa mengetahui visi misi mungkin atau mungkin hanya dari kampanye saja atau bisa dari website yang lainnya? Ya, secara resmi nanti KPU akan mencantumkan. Jadi kami juga sudah cantumkan di website resmi KPU. Jadi tugas kami memfasilitasi pasangan calon ini untuk memperkenalkan visi misi dan program. Jadi satu visi misi dan program. Kemudian nanti juga akan dipasang baliho, kemudian spanduk dan sebagainya. Selain dari pasangan calon sendiri, nanti juga akan melakukan proses kampanye pada masa kampanye ini. Jadi masa kampanye ini mulai 25 September sampai 23 November ini sudah dimulai proses ini. Nah, harapan kami tentu saja visi misi program ini bisa dicermati betul oleh warga masyarakat. Siapapun berhak untuk mengetahui ini, karena bagaimanapun memilih pasangan bupati, wakil bupati ini bukan hanya tergantung dari figurnya, tetapi kita harus tahu juga apa yang akan mereka tawarkan untuk 5 tahun ke depan. Gitu. Ini Pak, saya kan baru pertama kali ini, kemarin udah milih di presiden dan wakil presiden. Okay. Nah, untuk saya tuh kurang tahu bagaimana tahapan-tahapan apa yang harus kita siapkan sebagai pemilih pemula nantinya, atau mungkin teman-teman juga baru pertama kali ini milih buat pilkada ini. Mungkin ada apa yang harus kita siapkan, mungkin ada syarat-syarat atau apapun, Pak? Ya. Pemilih pemula ini cukup menarik ya, terutama di Wonogiri. Kita ada data untuk khususnya pilkada ini, untuk pemilih pemula ini cukup banyak dan didominasi memang di teman-teman muda ya. Jadi ada Gen Z itu sekitar 19% dan milenial ini 27%. Jadi pentingnya pemilih pemula, peran aktifnya ini di dalam proses pilkada maupun pemilu kemarin ini menjadi satu hal yang menjadi perhatian bagi kami ya. Tentu saja karena teman-teman muda ini lebih punya peluang dan kesempatan serta akses yang lebih terhadap gadget. Nah, ini menjadi penting karena banyak sekarang pilkada yang hoax, kemudian ini dan sebagainya, dan informasi semua ada di dalam genggaman sebetulnya. Nah, makanya kami dorong teman-teman pemilih pemula untuk lebih aktif di dalam pemilu. Caranya bagaimana? Yang pertama kami sebutnya misalnya 5T ya. Tahu dulu, harus tahu apa, yang pertama adalah terdaftar. Jadi dengan teman-teman kelas 10 kami juga sudah mulai coba begitu, terdaftar dulu, harus terdaftar. Cek dulu apakah teman-teman terdaftar di DPT. Saat ini sudah ditempel di DPT itu di balai desa maupun kecamatan. Atau yang kedua, secara online itu juga teman-teman bisa melakukan proses checking melalui cekdptonline.kpu.go.id. Tinggal masukkan NIK-nya, nanti akan keluar Anda terdaftar di TPS berapa. Ini T yang pertama, terdaftar. Yang kedua, ini tahu. Tahu ini penting juga karena harus tahu bukan hanya calonnya, tapi juga visi misi programnya ini juga harus tahu. Tidak hanya berhenti di situ, tapi juga karena semua orang sekarang bisa membuat visi misi ya, tinggal pakai ChatGPT begitu. AI itu bisa muncul visi misi program. Tapi juga cek juga track record itu rekam jejak. Dulu dia apakah pernah dipidana, apakah pernah melakukan kejahatan seksual misalnya, pernah bullying dan sebagainya. Ini menjadi penting juga karena kita bicara karakter seseorang itu. Ketika menjabat dia pasti tidak bisa harus betul-betul clear and clean gitu. Nah, ini menjadi penting. Jadi jangan hanya lihat visi program, tapi juga track record, rekam jejaknya, pengalamannya. Apakah dia berpengalaman di dalam satu manajemen organisasi, pemerintahan dan sebagainya. Ini T yang kedua. Yang ketiga, jadi yang setelah terdaftar dan tahu, ini yang ketiga adalah tanggo teparo dikandanin. Kasih tahu tuh tetangga, saudara juga harus dikasih tahu. Kasih tahu tentang apa? Besok coblosan, apa wis sing kudu dilakoni? Siapa calonnya? Bagaimana mekanisme coblosannya? Dan bagaimana terdaftar atau tidak? Ini T yang ketiga. Kemudian T yang keempat, ini ya datang ke TPS. Tetap berbondong-bondong, berduyun-duyun ke TPS. Yang kelima, ini pastikan tercoblos dengan benar. Karena banyak kemarin pengalaman di pemilu ini ada sekitar 4% suaranya tidak sah karena
nyoblosnya keliru, bukan keliru nyoblos ininya, tapi ada yang 2 kali, ada yang ini menjadi penting perhatian bagi kami. Jadi 5T ini penting, dan peran teman-teman pemilih pemula untuk lebih mensosialisasikan ini akan membantu kami KPU dan penyelenggara pemilu untuk menangkal tentang berita hoax, kemudian hal-hal lain misalnya ujaran kebencian, dan yang paling utama bagaimana mendorong supaya partisipasinya ini bisa meningkat gitu. Ya, tadi kan Bapak menyebutkan adanya hoax. Nah, kami para pemilih pemula itu bagaimana cara menghindari hoax itu biar tidak terjadi kesalahan-kesalahan nantinya saat terjadi pemilihan. Ya, saya pernah ingat kelihatannya SMA 1 Untaronadi pernah bekerja sama dengan teman-teman Mavindo ya. Ya, pernah. Nah, Devi juga ikut ya waktu itu. Ikut. Nah, mungkin bisa cek di sana kan ada langkah-langkah bagaimana sih kita klarifikasi atau cross check berita ini benar atau enggak, ini hoax atau enggak, ini kan bisa kita lihat di situ. Nah, yang paling penting sebetulnya keberanian dari teman-teman muda untuk menyuarakan bahwa enggak, ini berita ini salah. Berita ini benar. Nah, ini yang paling banal, yang paling liar itu biasanya di grup keluarga loh, grup WA keluarga. Iya. Banyak informasi masuk suka budi sing mungkin di luar Jawa dan sebagainya. Ini katanya pemilunya mundur, katanya surat suaranya tenggelam dan sebagainya, banyak kemarin dia. Nah, ini fungsi teman-teman ketika berani untuk menyampaikan hal yang benar dari lingkungan yang paling kecil aja, WA keluarga, saya kira teman-teman muda akan menjadi satu bagian dari pahlawan demokrasi untuk khususnya di Wonogiri gitu. Nantinya kan ada unsur-unsur nih Pak penyelenggara buat mensukseskan acara pilkada nantinya. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu nih unsur-unsur pembantunya nanti untuk acara pilkada itu ada apa aja sih Pak? Oke. Kalau khusus pilkada memang kewenangan untuk pemilihan bupati itu ada di KPU Kabupaten Kota. Kalau untuk gubernur ada di KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten Kota. Tapi penanggung jawab mutlaknya tetap ada di KPU RI. Jadi penyelenggara pemilu itu berdasarkan Undang-Undang Pemilu itu ada 3. Jadi yang pertama KPU, Komisi Pemilihan Umum, ini selaku penyelenggaranya. Seperti panitia lah kalau di teman-teman OSIS ya, pemilihan OSIS itu ada KPU RI, dan ini berjenjang dari dari pusat sampai di tingkat kabupaten. Ada KPU RI, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota. Nah, kami membentuk badan ad hoc nih. Badan ad hoc ini badan yang dibentuk untuk sementara, setiap ada tahapan. Ini ada PPK namanya di tingkat kecamatan, kemudian ada PPS di tingkat desa kelurahan, dan nanti ada petugas untuk pemilih, pemutakhiran pemilih, ini namanya Pantarlih. Ada lagi nanti KPPS yang bertugas di TPS, dan ada petugas ketertiban TPS. Ini yang di KPU. Di satu sisi ada pengawasnya, namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Jadi secara berjenjang juga dari pusat Bawaslu RI, ada Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota, sampai di tingkat kecamatan ada Panwascam, ada PKD dan sebagainya. Nah, ada satu lagi yang mungkin jarang ditemui atau jarang didengar, namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DKPP ini tugasnya adalah menjaga supaya kode etik penyelenggara pemilu ini tetap bisa berjalan. Jadi tugasnya adalah melakukan persidangan dan sebagainya apabila ada gugatan bagi KPU, komisioner KPU dan Bawaslu, seperti itu. Nah, untuk orang-orangnya nih Pak atau panitianya dari KPU, KPPS itu tuh bergantian atau hanya orang-orang itu saja? Nah, kalau bergantian itu caranya menentukan orang itu gimana sih Pak? Atau mungkin undian atau kita sukarela mendaftarkan itu? Ada proses rekrutmen terbuka, kemudian ada mekanisme seleksi juga bagi kami komisioner. Kemarin agak panjang ya, mulai seleksi administrasi, terus tes kesehatan, tes kejiwaan dan sebagainya, sampai wawancara dengan komisioner dengan KPU RI waktu itu. Kemudian di tingkat PPK juga demikian. Jadi seleksinya terbuka, kemudian ada yang namanya tanggapan masyarakat. Jadi diumumkan supaya masyarakat menanggapi, orang ini pernah berbuat ini lah misalnya. Ini sebaiknya jangan digunakan sebagai komisioner sebagainya. Ini ada proses mekanisme itu. Jadi secara partisipatif juga dibuka kesempatan untuk masyarakat melakukan koreksi, misalnya dianggap calon dari penyelenggara pemilu ini bermasalah. Jadi ini sampai akhirnya nanti ditetapkan dan kemudian dilantik gitu.
kayak saya nih Pak, seperti saya pelajari ini, bisa nggak sih Pak kita kayak daftar gitu jadi mungkin pengawas ataupun apa petugas KPU gitu? Ya, kalau untuk penyelenggara kan ada batasan maksimal 17 tahun. Jadi sebetulnya bisa saja, cuman kan kita lihat nanti ada proses selanjutnya ya, seleksi dan sebagainya. Tapi saya kira lebih ambil peran di untuk mendukung dalam hal yang itu tadi saya sebutkan tadi itu. Kita justru kosong di situ. Kami itu tidak punya tenaga untuk mengklarifikasi hal-hal berita baik, berita bohong misalnya, hoax dan berita bohong sampai di level keluarga itu tadi. Nah ini makanya kami dorong peran masyarakat, dan saya kira teman-teman muda, pemilih pemula, tadi saya sampaikan di depan, punya keunggulan dalam hal penguasaan teknologi ya. Jadi bantu kami untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih sehat begitu. Sebelumnya Pak, mungkin ada pesan atau himbauan yang bisa Bapak berikan buat pemilih pemula nih biar nantinya tidak melakukan kesalahan ataupun apa yang harus kita lakukan gitu Pak. Ya, pemilih pemula, teman-teman pemilih pemula, saya kira tadi sudah saya jelaskan soal 5T tadi ya, untuk bagaimana untuk pastikan terdaftar, ini yang pertama. Kedua, tahu rekam jejak dari paslon ini, visi misi dan program dari pasangan calon. Kemudian yang ketiga, pastikan Tonggo Teparo ini juga dikabari, dikasih tahu saudara-saudara, dikasih tahu bagaimana mekanisme untuk mengecek tentang pendaftaran dan bagaimana tentang visi misi calon. Kemudian yang keempat, datang ke TPS, dan yang kelima, pastikan ini tercoblos. Yang paling penting sebetulnya bantu kami untuk mendorong teman-teman semua, karena seringkali ada anggapan bahwa siapapun pemimpinnya ini tidak akan berpengaruh bagi kehidupan kita. Saya kira ini keliru dan harus diluruskan. Jadi bupati, gubernur, presiden ini mempunyai kuasa, mempunyai kewenangan yang penuh untuk menentukan anggaran nanti, anggaran daerah, anggaran provinsi maupun anggaran pusat ini dibagi-bagi kemana. Ini menjadi penting bagi kita sejak awal untuk memilih pasangan calon yang betul-betul bisa mencerminkan kehendak dari rakyat semua. Gitu. Nah, itu tadi pembahasan kita pada kali ini. Teman-teman jadi lebih tahu bagaimana proses pilkada nantinya, apa yang harus kita hindari, tentang pembahasan tentang black campaigns. Mungkin teman-teman bisa menggunakan hak pilih suaranya nanti di tanggal 27 November nanti ya Pak. Terima kasih kepada Bapak Satya telah menyempatkan waktunya Pak datang ke sini di sela-sela kesibukannya kan. Ini momen-momen menyambut pilkada nih pasti tugasnya Mas banyak. Khusus SMA 1 Untoronadi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Cukup sekian podcast pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.